Udah kelihatan belum? Hmm, Belum kelihatan, Bu. Udah belum? belum. Oh ya, Belum. sudah Sudah. Ustaz. Sudah type. Nah, nah, type sekarang kita kerjakan tamarin ya, latihan-latihan. Nah, seperti biasa, ya waktu ya, bacalah dan tulislah. Nah, ya, sekarang kita coba baca dari yang nomor satu, tafadholi. Silakan Bu dibaca. Hadihi madrasatu wa hadihi madrasatu wa tilka jami'atun. Hadhihi madrasatun ya, madrasatun. Iya, lupa. Nah, Hmm. madrasatun. Hadihi Watilka, madrasatun wa tilka jami'atun. watilka jami'atun. Artinya, Ini sekolah dan ini sekolah dan itu kampus. Ya, kampus. ya, ini, Gantung di ini sekolah dan itu kampus. Ya. Kemudian yang kedua, dalika himarun wa tilka baqaratun. dzalika himarun watilka baqaratun. Ya, Itu dzalika himarun. keledai, Naam. itu keledai dan itu sapi. Itu keledai dan itu sapi ya. Bagus, Masya Allah ya. Nah, kemudian yang ketiga. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Naam, adzalika masjidun la tilka madrasatun mumtazah. Masya Allah ya. Artinya Bu, Apakah itu masjid? Bukan, itu adalah sekolah. Itu sekolah. bukan. Itu adalah, Sekolah. sekolah ya. Kemudian yang nomor empat. Eh, Hada jamalun Naam. watilka nakotun. Hadza jamalun watilka naqatun. Naam. Ya, artinya, Ini unta jantan dan itu unta betina. ini unta jantan dan itu unta betina. Masya Allah, mumtazah. Masya Allah ya. Jamalun unta jantan, naqatun unta betina. Bagus, Masya Allah ya. Yang kelima. Naam. Hadihi madrasatun watilka hadihi mudarisatun Nah, Masya Allah ya. Makanya di sini watilka dilihat nomor satu. ya, Ya, di, tolibatun. di nomor satunya itu ada clue ya, dikarenakan madrasatunnya itu dikasih harokat. Di buku ibu dikasih harokat gak madrasatunnya? Ada, iya. Ada, iya. Itu clue bahwasannya itu bukan mudarrisatun, tapi madrasatun ya. Nah, mungkin kalau ya kita yang baru belajar misalnya, itu bakal terkecoh ya. Hadhihi madrasatun wa tilka thalibatun. Ya, secara bahasa benar sih, nggak salah, tapi kurang masuk aja ya, kurang masuk di eh, konteksnya dikarenakan di sini disebutnya yang satunya sekolah, yang satunya siswi ya. Jadi kurang tepat. Jadinya yang lebih tepat hadhihi mudarrisatun ya. Mudarrisatun. Nah, Watilka thalibatun. Naam. Ya. Artinya udah Bu tadi artinya. ini guru dan itu murid. Ini guru dan itu murid. Naam ya. Kemudian nomor 6. Hada hada kal hada kalbun Naam. wadalika kitun. Hadza kalbun wa dzalika qitun. Masya Allah. Hadza kalbun wa dzalika qitun. Naam. Artinya Ini anjing dan itu kucing. ini anjing dan itu kucing. Naam. Ya, bagus, Masya Allah. Terakhir, nomor 7. Hmm. Hada baitu muadzin. Baitul Muadzin. Hada baitu muadzin watilka hadikot hadikotil tajir tajiri. Nah, nah. Watilka hadiqatut tajiri ya. Watilka Hadikot. hadiqatut tajiri. Mana Hadza makna baitu. hadikotil? Hadiqah. Ma mana hadiqah? Hadiqah itu artinya taman ya. Taman atau kebun. Iya. Kebun. Nah, Hadza baitul muadzini artinya. ini rumah dari muadzin Mm-mm. dan Ini rumahnya muadzin. Naam. itu taman pedagang. Dan itu tamannya Pedagang. pedagang ya. Nah, jadi Muadzin muadzin yang azan itu ya Ustaz. muadzin yang azan, iya, muadzin yang azan. Ada betul muadzin ini. Muadzin yang azan. Dikarenakan muadzin itu kalau
secara umum ya itu tempat apa orang yang memandangkan azan. Namun terkadang muadzin itu diartikan juga orang yang memberikan pengumuman gitu, orang yang memberikan pengumuman. Oh, Seperti di surat Yusuf. Wa adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Tsumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Ya, kemudian ada seorang penyeru menyeru gitu ya, orang yang memberikan pengumuman gitu. Namun di sini konteksnya ya karena kan kejauhan kalau mikir ke situ ya. Jadi yang paling dekat aja yaitu orang yang sedang adzan. Nah, hadiko artinya taman atau kebun ya. Nah, selanjutnya latihan yang kedua. Asyir ilal kalimatil atiyata afan asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Ya, asyir ya asyir itu berikanlah isim isyarah ya. oh, Maksudnya di sini berikanlah isim isyarah ilal kalimatil atiyati ke kata-kata berikut ini bismi isyaratin lil ba'idi dengan isim isyarah yang untuk yang jauh, yang untuk sesuatu yang jauh lil ba'idi. Nah, itu antara zalika dan tilka. Ya, namun yang membedakannya zalika itu untuk mudzakkar sedangkan tilka itu untuk muannas. Nah, nah sekarang coba kita mulai dari nomor satu, raqam wahid. tilka umun, Tilka ummun, masya Allah ya, tilka ummun. Yang kedua, dalika abun, dalika zalika abun, abun. Selanjutnya, dalika kolamun, zalika qalamun. Kemudian, tilka milkoatun, mil, mil akotun, mil mil akotun, aqatun. Laisa mil qa'atun ya, mil aqatun. mil akotun. Kemudian, Eh, tilka ainun, tilka ainun ya, tilka ainun. Masya Allah, bagus ya. Yang keenam, dalika hajarun. Karena zalika. berpasangan, Kenapa? karena berpasangan. Karena berpasangan ya, Masya Allah, Mumtaz, Masya Allah. Yang keenam, Nah, dalika hajarun, zalika hajar. Lu mana hajar? batu, Batu, Masya Allah ya. Kemudian, dalika komisun, zalika qamisun. Nah, Masya Allah. Selanjutnya, yang kedelapan. dalika kidrun. Ah, apakah benar zalika? Qidrun. Nah, Eh, tilka ya, Ustaz? ya. Qidrun itu tilka ya benar. Tilka, qidrun. Ustaz kok qidrun mu'annas ya? Di pertemuan Oh iya. sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qidrun itu mu'annas dikarenakan ya orang-orang Arab memang menganggap qidrun itu mu'annas bentuknya. Jadi itu sifatnya sama'i ya. Sifatnya kita dengar dari orang-orang Arab mengucapkannya itu dalam bentuk mu'annas, maka kita ikuti walaupun tidak ada satupun ciri atau tanda-tanda mu'annas pada qidrun. Jadinya ya udah kita hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang punya bahasanya Nah, gitu. Nah, yang kesembilan, tilka nafidatun. tilka nafidatun. Nah, tilka nafidatun. Kemudian nomor 10, Tilka bakaratun. tilka baqaratun. Masya Allah. Nomor 11, Dalika maktabun. dalika maktabun ya. Kemudian 12, Tilka makotun. tilka naqotun. Masya Allah. Bagus. Oh, Kemudian makna nakotun, Ustaz? naqotun tadi benar Ibu ya. Naqotun itu unta betina Oh ya. iya, iya, bukan. Unta betina naqotun ya. Jamalun unta jantan, naqotun unta betina. Jadi terkadang nama hewan itu Beda. ada perbedaan dari segi jenis kelaminnya antara jantan dan betina. Seperti unta. Kalau unta jantan disebutnya jamal, ya. Kalau unta betina itu disebutnya Makotun. naqoh. Nah, seperti contoh lainnya misalnya seperti eh, Ayam. ayam Itu ya. sama jatuh. Dajajatun tuh ayam betina, sedangkan dikun ayam jantan. Namun terkadang nama hewan itu untuk membedakan antara laki-laki dan perempuannya hanya tinggal dikasih tak marbuto aja. Seperti bakorun ya. Bakorun ya ketika ditambahkan tak marbuto itu bakorun maka jadi sapi betina. Sedangkan kalau bakorun ya sapi jantan.
Nah, atau misalnya seperti yang lainnya, contohnya seperti pitun ya, pitun ya, kucing jantan, pitotun kucing betina gitu. Hmm. Kadang seperti itu. Ya, kadang seperti itu. Nah, kadang dibedakannya hanya dari segi tak marbuto atau tidak. Nah, namun juga kadang memiliki kosakata tersendiri antara jenis kelamin jantan dan jenis kelamin perempuan atau betina. Nah, ya. Kemudian yang 13, Dalika muhandisun. dzalika muhandisun ya. Dzalika muhandisun. Nah, ma mana muhandis? Insinyur. Insinyur, Masya Allah ya. Nomor 14, Dalika muadzin. dzalika muadzin. Nah, muadzinun. Nah, Muadzin. kemudian nomor 15, Tilka mumaridotun. tilka mumarridatun. Masya Allah, bagus ya. Tilka mumarridatun. Ma mana mumarridah? Perawat. Mumarridah mana? Perawat ya. Masya Allah, bagus. Ya, kemudian selanjutnya 16. Hmm, hmm, Dalika sarirun Ustaz. Nah, dzalika sarirun. Masya Allah. Ma mana sarir? Nggak tahu, lupa Ustaz. Apa ini? Sarir. Nah, sarir tempat tempat Oh tidur. Iya, iya. sarir. Ya, sarir tempat tidur, Masya Allah ya. Nah, nggak apa-apa. Baik. Di antara kelebihan kitab ini seperti itu, Bu ya. Jadi, kosakata-kosakata yang dijelaskan di bab-bab yang Hmm. lalu itu disebutkan lagi. Jadi, tidak membuat kita tuh gampang lupa. Terkadang di kitab pembelajaran bahasa Arab tuh ketika kita belajar satu kosakata di bab pertama misalnya, nanti di bab selanjutnya tuh kadang nggak disebutkan. Datang lagi kosakata yang baru. Nah, sehingga mungkin membuat kita tuh lupa dengan kosakata yang sebelumnya. Namun kelebihan kitab Dursul Lugha ini itu diungkit lagi ya, disebutkan lagi kata-kata yang telah dipelajari di bab-bab sebelumnya. Nah, yang ke-17, hadiqah. Tilka hadikotun. Tilka hadiqatun. Apa makna hadiqah? Tadi ya. Hadiqah. Oh, taman tadi Ustaz. Taman atau kebun ya. Ya, lebih tepatnya kebun sih ya, lebih enak ya, kebun. Hmm. Ya, kalau bahasa Arabnya kebun binatang itu hadiqatul hayawanat ya. Eh, Hadiqatul hayawanat, kebun binatang, hadikotun. kebun hewan ya. Hewan itu dari bahasa Arab juga, al hayawan, Hmm. hewan itu ya. Nah, Kemudian 18. Nah, dalika tolibun. ah, Tilka tolibatun. tilka thalibatun ya, Masya Allah ya. 19. Hmm. Dalika jamalun. Dzalika jamalun. Naam. Ya, kemudian nomor 20. Eh, Tilka batotun. Tilka battatun ya, tilka battatun. Batotun. Naam, tilka battatun. Bebek itu. Battatun bebek benar, Masya Allah. Battah, Hmm. battatun bebek. Naam. Kemudian al-kalimatul jadidah ya, kosakata-kosakata baru di bab ini. Yang pertama ada al-mumarridah. Apa makna mumarridah? Perawat tadi ya. Awat. Naam, al-hadiqah, Kebun kebun, battah, bebek. al-muadzin, Eh, Zan. muadzin ya. Kita sebut Muadzin. aja muadzin nggak apa-apa. Muadzin. An-naqah, apa makna naqah tuh? Unta betina. Unta betina. Al-baydatu, apa makna? Telur. Telur ya. Nah, dan kemudian di sini sedikit kaidah yang kita pelajari di bab ini. Asmaul isyarati lil qoribi ya. Isim-isim isyarah untuk sesuatu yang dekat. Hadza dan hadhihi. Hadza Muhammadun itu untuk mudzakkar ya, hadza. Hadhihi untuk muannas. Hadhihi Aminatu. Kemudian asmaul isyarati lil ba'idi itu isim-isim isyarah yang digunakan untuk sesuatu yang jauh. Seperti dzalika dan Oke. tilka. Ya, dzalika untuk muzakkar, Hmm. sedangkan tilka untuk muannas. Hmm. Dzalika Hamidun wa tilka Zainabu ya. Nah, Hmm. ya sampai sini gampang ya Bu ya, paham ya? Insya Allah, Ustaz. Naam ya. Baik. Selanjutnya ada tsamin, pelajaran yang ke-8. Nah, ya masih nggak jauh-jauh beda ya
masih mengungkit masalah isim isyarah dan juga masih mengungkit masalah eh, al-idhofah juga, namun di sini ada sedikit tambahan di bab 8 ini, yaitu insya Allah kita akan belajar mengenai eh, kaidah tentang apa namanya tentang mubtada dan khobar, ya, mubtada dan khobar, dan juga kita akan sedikit mengenal mengenai badal, ya, badal. Nah, nah, sebelum itu kita baca dulu nasnya ya. Baik, kita baca kemudian kita terjemahkan. Nah, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ulangi coba Bu. Ada rojulu tajirun, wadalika rojulu tobibun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, ya, ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ismu tajiri Muhammad Hmm. Nah, Mahmudi. Mahmudun. Mahmudi. Nah, kemudian Ismu tobibi Saidun. bukan wa ismu tapi wasmu. Oh ya, Wasmu tabibi. Nah, wasmu tobibi eh, Saidun. wasmu tabibi Sa'idun. Kemudian ya, hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadal baitu litajiri, wadalikal baitu litobibi. Lit-tabibi ya. Tonya Litobibi. pendek. Lit-tabibi. Nah, Litobibi. kemudian baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitu tajiri amama amamal masjidi. Nah, Wa baitu tobibi. tabibi, baitut tabibi. Wa baitu tobi tobibi. Kenapa Ustaz salahnya? Eh, tadi Ibu bacanya to-nya yang panjang. Wa baitut Oh, tabibi gitu. Tabibi nggak ada dalam bahasa Arab. hmm. Tabibun nggak ada. Adanya tabibun ya. Nah, Wa baitu tobibi kholfa khalfa. kholfa mad- muda Hmm, khalfal madrasah madrasati. khalfal madrasati. Naam ya. Kemudian liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadi sayyaratu litobibi watilka tajiri Wa tilka lit-tajiri. watilka litajiri. Naam ya. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadis apa sih Ustaz? Hadhihi sayyaratu Oh, hadis sayyaratu lit mina oh minal afan minal baba minal minal yabani Yabani watilka min Amerika. min Amerika. Amerika ya Amerika. Amerika. Mimnya sukun Amerika. Nah, Min Amerika. baik, sekarang coba kita terjemahkan. Yang pertama, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Ma makna? Ini laki-laki Ya. pedagang Nah, dan itu laki-laki dokter. iya. Nah, secara bahasa atau secara letterlek ya, terjemahan seperti itu benar ya, tapi agak kurang elok saja ya. Jadi kita modifikasi sedikit dari segi terjemahannya. Hadzal rajulu tajirun menjadi laki-laki ini adalah Mm-mm. pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Seperti Nah, itu ya. Jadi seakan-akan rojulnya dulu yang diterjemahkan, kemudian baru terjemahkan isim isyarahnya. Nah, tapi nggak apa-apa terjemahan kayak gitu. Ini seorang laki-laki adalah pedagang dan itu seorang laki adalah dokter itu nggak apa-apa. Namun ya ini hanya seni dari menerjemahkan aja sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian mm-mm.
Selanjutnya yang kedua, Nama pedagang itu Mahmud ya, nama dan pedagang itu nama Mahmud, dokter ya dan nama dokter Said. ya, dan nama dokter Said. Ya, nama pedagang Mahmud dan nama dokter Said. Ya, Said. masya Allah bagus. Kemudian hadal baitu In- litajiri, Ini rumah milik pedagang dan itu rumah hmm, milik dokter. dan itu rumah milik dokter. Ya, kemudian hmm, Rumah rumah pedagang di sampingnya, di samping masjid, Ustaz. ya, rumah pedagang samping masjid. Dan Kemudian rumah dokter di atas sekolah. Di apa, Ustaz? Sofa. khalfa itu bukan di atas, ya, khalfa. Tadi Baitut Tajiri amama apa? Amamal masjid apa? Di samping. Nah, kemudian wa Baitul Tabibi apa? Khalfa di atas tadi katanya Ibu ya. Baik, Iya. yang apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Baitut Tajiri amamal masjid. Amama itu artinya di depan, ya. Oh, di depan. Amama di Oh, depan. itu berarti di belakang. Sedangkan khalfa di belakang, ya. Khalfa. Hmm, Nah, Baitut Tajiri amamal masjid. depan masjid. Rumah pedagang di depan Masjid. masjid. Rumah Wa dokter baitut ke tabibi sekolah. khalfal madrasati. Terus satu. Ya, dan rumah dokter di belakang sekolah. Nah, kemudian liman hadhihi sayyaratu wa liman tilkah? Ma makna? Eh, Milik siapa apa, mobil ini dan milik siapa mobil itu? Nah, kemudian selanjutnya Ini ini mobil dokter dan itu mobil pedagang. ini mobil dokter dan itu mobil pedagang. Kemudian selanjutnya, Ini mobil dokter tadi dari Jepang dan mobil tadi pedagang itu dari Amerika. iya, mobil ini dari Jepang ya. Maksudnya mobilnya si dokter, sedangkan mobil si tajir ya, si pedagang Mm-mm. itu dari Amerika. Ya, masya Allah. Nah, nanti kita bedah sedikit ya dari eh, pengertian-pengertian yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, di sini tamarin latihan ajib anil as'ilatil atiyati. Ya, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ajib jawablah an dari al-as'ilatil atiyati dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, tapi di sini pertanyaannya ini itu merujuk ke nas atau contoh-contoh kalimat yang tadi kita baca. Yang pertama, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Nah, jawabannya Siapa hadzal. laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Apa Ada jawabannya? rajulu tajir, ya ada rajulu tajiri wa dalika rajulu tobi. Hadzal rajulu ya. Hadzal rajulu tajirun Hmm. wa dzalikar rajulu tabibun ya. Nah, kemudian yang kedua, Mas Mutajiri. Siapa nama pedagang? Siapa nama pedagang? Hmm. Ismu tajiri Mahmud Ismu tajiri Mahmudun ya, Masya Allah. Ya, ismu tajiri Mahmudun. Kemudian yang ketiga, Mas Mutabibi. wa ismu tobi bi Sa'idin. Ismu tabibi Sa'idun. Sa'idin. Ismu tabibi Sa'idun ya, Masya Allah. Nah, yang keempat, min aina sayyaratu tabibi? Eh, hmm, Jawabannya, hmm. Tunggu, tajiri ya. Yang Tabib dulu. oh, Min tajiri. aina sayyaratu tabibi? Saya roti, saya roti saya roti tabibi min Yababan. Minal Mina Yababan. Yababan. Yababan.
Sayyaratut tabibi minal yabani. Ya, minal Hmm. yabani. Ya, Hmm. Bani. Yaban itu apa artinya Yaban? Jepang. Jepang ya, bukan Oh, Yababan tapi Bani. Yaban. Bani. Yaban. Hmm. Kemudian min aina sayyaratut tajir min aina sayyaratut tajiri. Saya rotut tajiri minal Amerika. Min Sayyaratut Amerika. tajiri min Min Amerika. Amerika. Ya, min Amerika ya, Masya Allah. Mumtazah. Taib. Kemudian ya, yang keenam, aina baitut tajiri. Hmm. Baitu tajiri amama masjid. Nah, baitut tajiri amamal masjid. Ma makna amamah? Di depan dan. Di depan ya. Kemudian yang ketujuh, Baitu tobibi. aina baitut tabibi? Baitut tabibi. Baitu tobibi kolfa. Kolfa madrasatu. Hmm. Madrasatu. Khalfal madrasati. Baitut tabibi khalfal Kolfa madrasati. Ya, madrasatu. kalau ya setelah khalfah sama amama itu isimnya Kolfat. majrur ya, isimnya majrur. Oh, madrasah. Khalfal madrasati. Khalfal madrasati. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ya. Insya Allah kita akan bahas. Nanti juga di matan najrimnya juga kita bahas lebih rinci. Kalau di sini kita nggak dibahas terlalu rinci ya, dikarenakan ya memang ini bukan khusus kitab nahwu atau bukan khusus kitab yang membahas masalah kaidah-kaidah ya terkait bahasa Arab. Di sini hanya mempelajari mengenai takbir dan sedikit kaidah yang dipelajari dalam bahasa Arab. Yang kedua, Nah, sekarang kita ya latihan membaca dan menulis Iqra waktub. Nah, yang nomor satu coba silakan dibaca Bu. hadal waladu Khalidin. Hadzal Khalidin. waladu Khalidin. Khalidun. Hadzal waladu Khalidun. Oh, itu bukan Hmm, mudhof ya, Ustaz? bukan Anaknya. idofah. Ingat syarat idofah gimana? Oh Untuk iya, nggak syarat boleh mudofnya. pakai ini. Syarat mudofnya itu nggak boleh Iya, tidak boleh. pakai al ya, nggak boleh pakai al, nggak Nah, boleh pakai al. Nah, kemudian wadalikal waladu Muhammadin. wadzalikal waladu Muhammadun. Wadzalikal waladu Muhammadun. Nah, sedikit saya terangkan dulu ya Bu ya untuk mengenai susunannya. Nah, Nah, jadi hadzal waladu Khalidun. Hadza di sini kan kita sama-sama tahu ini isim isyarah ya Bu ya. nah, Isim isyarah. Nah, untuk kalimat setelah hadza ini disebut apa? Nah, jadi di sini kita akan belajari ya. Jadi isim yang disebutkan setelah isim isyarah, nah ini kaidah ya. Isim yang disebutkan setelah isim isyarah dan dia itu ada alif lamnya ya, dan dia itu dimasuki alif lam, ada alif lamnya, maka itu disebut dengan badal. Ya, badal. Jadi al-waladu ini kedudukannya dalam i'rab itu sebagai badal. Hadzal waladu Khalidun. Ya, jadi al-waladu di sini badal, bukan dia itu bukan idofa atau bukan menjadi khobar bagi hadza, melainkan dia itu menjadi badal bagi hadza. Jadi kalau kita i'rab hadza ini ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Nah, isim isyarah ini ya, hadza itu mabni ala sukun ya, mabninya sukun dan dia itu mubtada. Nah, fi mahalli raf'in mubtada. Nah, sedangkan al waladunya di sini al waladu badal ya. Dia badalnya hadza ya, dan dia marfu wa alamatu raf'i dhammatun ya, dan tanda rafanya adalah dhammah. Ya itu. Jadi intinya setiap isim isyarah yang setelahnya ada isim yang memiliki alif lam atau dimasuki alif lam, maka isim tersebut itu disebut sebagai badal. Badal. Nah, badal itu dia mengikuti
yang menjadi mubedalnya, yang menjadi yang dibadalkannya, ya yang dibadalkannya. Seperti di sini hadza di sini kan dia marfu ya. Ya dari segi i'rabnya marfu, maka badalnya juga harus Masuk. marfu. Jadinya dibacanya hadzal waladu, bukan hadzal waladi. Hadzal waladu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti dari segi jenisnya. Kalau ya hadza di sini dia muzakkar, maka badalnya juga harus muzakkar. Kemudian dari segi eh ta'yidnya ya, ma'rifah atau nakirohnya. Ya, hadza kita tahu ya, hadza itu isim ma'rifah dikarenakan dia isim isyarah. Jadi dia ma'rifah. Nah, maka badalnya yaitu al-walad dari sini juga harus ma'rifah. Makanya saya bilang harus ma'rifah salah satunya dengan alif lam ya. Jadi hadzal waladu itu merupakan bentuk isim isyarah dengan badalnya. Kemudian yang ketiga yang keempat yang terakhir itu adalah dilihat dari segi jumlahnya ya. Kalau hadza itu untuk mufrad ya untuk satu orang, maka badalnya juga harus untuk satu orang yaitu al-waladu. Nah, beda kalau misalnya jamak, maka nggak bisa hadzat tullabu itu kurang tepat. Ya, hadzat tullabu yang benar haulait tullabu. Pakainya haulai ya. Haulai itu untuk jamak. Hmm. Haulait tullabu seperti itu. Nah, insya Allah kita akan belajar di matan ajrumiyah mengenai hal ini. Nah, kemudian Khalidnya di sini dia menjadi khobar. Dia menjadi khobar mubtada. Khobar mubtada. Nah, nanti kita akan belajar ini di nahwu nih ya mengenai mubtada dan khobar. Jadi nyambung nih kita di sini ya. Jadi hadza al-waladu ini hadzanya di sini dia mubtada ya. Hadzanya di sini mubtada dia. Mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya itu Khalidun. Nah, mubtada dan khobar itu apa sih ya? Insya Allah kita akan belajar di nahwu mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu adalah isim yang berada di awal jumlah, yang ada di awal jumlah. Dia hanya ada pada jumlah ismiyah. Nah, Ibu kalau masih ingat kita belajar bahwasanya jumlah itu terbagi menjadi dua ya secara umumnya. Ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, mubtada dan khobar ini dia hanya ada pada jumlah ismiyah. Nah, ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke matan ajrumiyah. Nah, kita cukupkan pelajaran durusul logonya sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak khobar. Waktu di buku kuning sudah belajar mengenai mubtada khobar ya, Bu ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, buku kuningnya itu buku kuning yang dia bahasa Arab semua atau Ada yang bahasa Indonesianya. oh berarti bukan yang saya maksud berarti beda. Itu yang bahasa yang kuning itu berarti yang kalau nggak salah judulnya yang 60 menit jago nahwu ya. 60 Eh, menit jago nahwu. lupa saya judul. Hmm, Yang ya. Ustadz Aceh Zakaria itu. Iya, ya, ya, ya benar berarti. Ya, type nggak apa-apa ya. Intinya yang penting ibu setidaknya sudah ada pengalaman belajar bahasa Arab dan ya ada sedikit eh, informasi mengenai istilah-istilah dalam dalam bahasa Arab. Nah, jadi di sini kita belajar mubtada dan khobar. Al mubtada'u wal khobaru. Ya, sebelumnya kita belajar mengenai fa'il dan juga naibul fa'il. Yang di mana fa'il dan naibul fa'il serta mubtada dan khobar itu merupakan marfu'atul asma. Ya, marfu'atul asma. Apa sih marfu'atul asma itu ya? Ini sedikit review ya. Marfu'atul asma itu adalah isim-isim yang marfu' yang kedudukan i'rabnya itu marfu'. Nah, ya. Jadi di sini kita sebutkan marfu'atul asma yang berikutnya yaitu mubtada dan khobar. Nah, al-mubtada ma huwal mubtada? Apa itu mubtada? Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdhiyati.
Mubtada itu adalah isim yang marfu yang dia itu arin al-ari itu yang dia itu terlepas atau tidak terikat dari al-awamil lafziyah, dari amil-amil yang sifatnya lafziyah secara lafaz. Nah, awamil itu apa sih awamil? Ya, awamil atau amil itu adalah suatu hal yang membuat suatu isim itu atau fiil yang mu'rab memiliki kedudukan dalam i'rab ya, memiliki kedudukan i'rab tertentu dalam suatu kalimat gitu ya. Nah, Contohnya nih ya. Misalnya eh, dalam bentuk idofah ya. Kenapa sih mudhof ilaih itu hukumnya majrur? Ya, karena ada amil di situ, amil yaitu yang membuat mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Apa amilnya? Amilnya adalah mudhof. Ambilnya adalah mudhof atau idofah ya, ambilnya adalah idofah. Dikarenakan itu bentuk idofah maka mudhof ilaihnya itu dia harus majrur. Itu disebut dengan amil, faktor ya, faktor. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebutkan faktor-faktor yang membuat suatu isim itu atau suatu fiil yang mu'rab itu memiliki kedudukan i'rab tertentu dalam suatu jumlah. Contoh lainnya ya, misalnya ya ketika kita mengucapkan Alkitabu alas sariri. Ya, buku di atas tempat tidur. Nah, kok sarirnya kok itu dibacanya kasro akhirnya. Sedangkan kitab Alkitabu itu tetap dibacanya marfu atau domah. Tapi kenapa giliran sarir dibacanya kasroh? Nah, dikarenakan ada faktor yang membuat dia harus dibaca kasroh. Ada hal yang membuat dia menjadi majrur atau kasroh dikarenakan adanya huruf huruf jar. Faktornya atau hal yang membuat dia menjadi majrur itu adalah penyebabnya adalah harfu jar. Itu disebut dengan amil, ya, amil. Nah, jadi mubtada ini dia nggak ada awamilnya, ya, nggak ada awamil lafdiyahnya, ya. Dia nggak ada al awamil lafdiyah. Lafdiyah itu yang nampak, yang secara lafaz yang kelihatan, gitu. Nah, yang kelihatan. Adapun mubtada ini, kenapa dia marfu? Amilnya apa? Faktor yang membuat dia itu dibacanya menjadi marfu itu apa? Nah, di sini para ulama khilaf, berbeda pendapat ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, yang intinya kalau pendapat yang lebih kuat itu mubtada itu menjadi marfu dibacanya dikarenakan ya memang dia itu mubtada, dikarenakan dia mubtada, dikarenakan dia berada di awal kalimat. Udah gitu doang, sesimpel itu. Nah, adapun khobar, ya khobar itu adalah huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih, adalah suatu isim yang i'rabnya itu marfu' al musnadu ilaih, yang dia itu disandarkan kepadanya ya. Nahwu qaulika Zaidun qaimun, seperti ya, nahwu seperti qaulika perkataanmu Zaidun qaimun, Zaid berdiri, Zaid berdiri. Nah, wa Zaidani qaimani ya, dan dua Zaid berdiri, wa Zaiduna qaimuna, dan tiga orang Zaid itu berdiri. Nah, apa yang dimaksud dengan al musnadu ilaih? Nah, ini perhatikan baik-baik ya Bu ya. Jadi isim marfu yang disandarkan kepadanya. Nah, jadi maksudnya di sini al musnadu ilaih itu domir yang ada di ilaih di sini ya, itu kembali ke mubtada ya, ke mubtada yang disandarkan kepada mubtada, karena mubtada itu disebut dengan musnad ya, mubtada itu musnad sedangkan khabar itu musnad ilaih. Hmm. Mubtada itu ya, apa itu musnad itu? kenapa Bu? Musnad itu apa? Musnad, Musnad musnad itu yang disandarkan seperti mudhof dan mudhof ilaih lah. Inilah gampangnya itu ya, seperti mudhof dan mudhof ilaih, tapi ini hanya beda istilah aja. Kalau musnad sama musnad ilaih itu istilah yang dipakai dalam ilmu balaghah, istilah yang dipakai dalam
ilmu balaghah. Jadi eh musnad, musnad dan musnad ilaih itu istilah yang dipakai untuk ilmu balaghah. Musnad itu mubtada, musnad ilaih itu khobar. Seperti itu. Nah, jadi maksudnya di sini hmm, eh seakan-akan qaim di sini ya, yaitu perbuatan berdirinya itu disandarkan kepada si Zaid, ya, disandarkan kepada si Zaid, disandarkan kepada si Zaid. Nah, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan khobar. Ini pengertiannya memang agak rumit ya. Namun kalau saya sederhanakan, ya kalau di dalam kitab yang lain itu disebut al-khobaru wa ma yutimmu ma'nal mubtada. Al-khobaru wa, atau dalam istilah alfiah ya, adalah juz'un mutimmun mutimmul faidah. Nah, itu adalah suatu bagian yang dia menyempurnakan makna dari mubtada. Ya, kalau istilah gampangnya disebutkan oleh ulama nahwu itu, kalau khobar itu adalah suatu isim yang berada di awal kalimat, sedangkan kalau khobar itu yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, kalau kita ngomong Zaidun doang, kita tidak ngomong khobarnya. Kita tidak mengucapkan khobarnya, kita hanya mengucapkan Zaidun doang. Kira-kira maknanya paham nggak? Jelas nggak? Iya. Nggak jelas Zaidun. Nah, makanya kita butuh khobar. Makanya disebut dengan khobar. Ada informasi di sana. Khobar itu adalah berita, informasi. Ya, dikarenakan dengan adanya khobar ini kita bisa paham maksud dari perkataan seseorang. Ya, Zaidun, kalau kita ngomong Zaidun doang, Zaidun apa? Kenapa Zaidun? Nah, Zaidun qaim. Nah, Zaid itu berdiri. Nah, berarti di sini ada informasi yang kita terima. Ada informasi yang kita terima. Ya. Nah, jadinya Zaidun qaimun di sini itu menjadi bentuk mubtada dan khobar. Jadi bentuk mubtada dan khobar. Nah, kemudian eh, selanjutnya wal mubtada qismani ya. Dan mubtada itu ada dua macam. Mubtada itu ada dua macam dan ini kebanyakan pembagian dari eh, setiap marfu'atul asma ya, dan juga hal-hal yang lainnya itu biasanya terbagi menjadi zahir dan mudmar ya, yang nampak dan yang tersembunyi. Mubtada itu terbagi menjadi dua, zahirun wa mudmarun ya, yang nampak dan juga yang tersembunyi. Fadzahiru ya, dan yang zahir itu apa contohnya? Ma taqaddama dzikruhu, yang telah disebutkan contohnya. Seperti Zaidun qaimun. Zaidun di sini mubtada yang nampak ya, yang nampak bukan yang tersembunyi ya. Yang isim zohir ya, isim zohir itu bukan domir, gampangnya gitu, isim zohir itu bukan domir. Sedangkan kalau mutmar itu yang tersembunyi itu domir ya, kata ganti, gampangnya seperti itu. Wal mutmaru isna asyara, dan domir itu ada 12, wahya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya ya, wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna, nahwu qaulika ana qaimun ya, nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbah dzalik ya. Contohnya seperti ana qaimun. Ya, ana qaimun. Ana di sini mubtadanya dengan domir. Ustadz, kenapa kok dibedakan antara isim zohir dan domir? Dikarenakan isim zohir itu biasanya mu'rob. Sedangkan domir itu mabni. Ya, domir itu mabni. Maka dari segi i'rabnya juga berbeda. Contohnya kayak ana qaimun. Ana qaimun. Ana itu kalau kita i'rab domirun
munfasilun, ya, barizun, mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ada sedikit perbedaan i'rab. Kalau domir itu dia mabni i'rabnya, sedangkan kalau isim zahir itu mu'rab. Isim zahir itu mu'rab. Kemudian contohnya wa nahnu qaimuna, ya. Sama ya, nahnu juga domir mabni ala dhammi, ya, dikarenakan nahnu nun yang terakhirnya itu harokatnya dhammah. Jadi dia mabninya ala dhammi, ya. Mabninya atas dhammah. Qaimuna mubtada, qaimuna khabar mubtada, qaimuna khabar mubtada, ah, marfu, ya, dan tanda rafa'nya dengan waw, dikarenakan dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya dengan waw, seperti yang telah kita pelajari. Nah, ya, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu, ya, kayak ana qaimun, anta qaimun, hiya qaimatun, huwa qaimun, anti qaimatun, dan lain sebagainya. Nah, ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Belum, Ustaz. Belum, ya? Belum. Taib. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari setiap domir tadi, ya, supaya lebih jelas gambarannya. Ya, ad-domir ditambah qaim, ya. Domir ditambah qaim. Ana, ana qaimun, ya. Nahnu, nahnu qaimuna. Anta, anta qaimun. Anti, anti qaimatun. Antuma, antuma qaimani atau qaimatani. Tergantung apakah dia antumanya untuk mudzakkar atau untuk muannas. Kemudian antum, antum qaimuna, antum qaimuna. Antunna, ya, antunna qaimatun, qaimatun menggunakan jamak muannas salim. Kemudian huwa, huwa qaimun, ya. Hiya, hiya qaimatun. Huma qaimani atau qaimatani. Nah, antara antuma dengan huma itu untuk khabarnya i'rab marfu'nya atau tanda marfu'nya itu dengan alif, ya. Dikarenakan dia isim yang musanna, dia isim musanna. Maka kalau isim musanna tanda marfu'nya dengan alif. Baik. Qaimani, ya. Qaimatani, begitu. Kemudian hum qaimuna, ya, antum dan hum itu dia i'rabnya dengan waw, dikarenakan dia adalah jamak mudzakkar salim. Qaimunanya menjadi jamak mudzakkar salim, maka tanda i'rabnya dengan waw. Kemudian hunna, hunna qaimatun, ya, hunna qaimatun, sama hunna dengan antunna, ya, qaimatun bentuknya jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim, dan jamak muannas salim tanda marfunya dengan dhammah, tanda marfunya dengan dhammah, ya. Nah, ini untuk mubtada dan khobar, mubtada dan khobar. Jadi, ya, kita balik lagi, ya. Mubtada itu adalah isim marfu yang dia itu terlepas, ya, dari awamil lafziyah, dari faktor-faktor, secara lafaz yang membuat dia menjadi apakah itu marfu atau mansub atau majrur. Kemudian kalau khabar itu adalah ismul marfu al musnad ilaih, ya. Isim yang marfu yang disandarkan kepadanya. Contoh seperti perkataanmu Zaidun qaimun, Zaid sedang atau Zaid sedang berdiri. Ya, jadi qaimun itu disandarkan kepada Zaid. Qaimun itu disandarkan kepada Z. Jadi yang berdiri itu Z. Jadi bukan sebaliknya, bukan Z yang disandarkan kepada qaim, ya. Tapi qaim lah yang disandarkan kepada Z. Nah, dikarenakan qaimun itu merupakan, ya, sifat, ya, sifat atau bukan sifat dalam ilmu nahwu, tapi qaim itu merupakan, kalau dalam bahasa mudahnya, ya, sifat lah, sifat untuk Z. Jadi Z yang berdiri itu Z, ya, yang berdiri itu Z. Jadi sifat qaim ini itu disandarkan kepada Z. Seperti itu. Nah,
Nanti juga sama ya, khobar juga terbagi menjadi beberapa hal. Ya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Ustaz, kalau kok kok imun, kok imatun itu berarti dia juga isim. Karena kan belakangnya kayak gitu. Ko imun, Isim ko juga. imatun itu isim ya, isim yang mu'rob ya. Khobarnya isim yang mu'rob. Ko imun, ko imatun itu dia mu'rob. Nah, oleh karena itu ketika kita i'rab maka kita sebutkan ya tanda marfu'nya dengan apa gitu. Kalau ko imun dia marfunya apa dengan domah gitu. Jadi yang mabninya itu dengan domir aja ya. Ketika si mubtadanya itu berupa domir maka dia mabni. Ya. Ketika ya domirnya itu menjadi mubtada maka mubtadanya dihukumi mabni ya. Mabni dikarenakan mubtadanya itu menggunakan domir gitu. Adapun koimnya itu kan khobar ya. Ane itu mubtada, koim itu khobar. Khobarnya itu tetap marfu ya. Dia mu'rab. Sedangkan kalau ana dia itu mabni. Nah, kalau mabni berarti nggak bisa kita i'rab menggunakan i'rab yang seperti biasanya. Jadi kita pakai i'rab untuk khusus ya untuk isim-isim yang mabni. Ana ya domirun ya itu domir ya mabni ala sukun. Ya, tapi dia fi mahalli raf'in ya, tapi dia secara mahal secara ya, kedudukannya dia marfu itu. Walaupun dia mabni tapi secara kedudukannya di dalam kalimat itu dia marfu gitu ya. Jadi yang mabni di sini hanya domirnya aja ya sebagai mubtada. Ya, domir yang dia berada dalam posisi mubtada. Nah, adapun yang lainnya ko imatun ya, ko imuna, ko imatun eh ko imatun dan lain sebagainya, ko imatani, ko imani itu dia dia mu'arab dapat di i'rab ya, dia mu'arab. Nah, ada lagi pertanyaan, Bu? Enggak, Ya, ada pertanyaan lagi ya. enggak. Nah, ya. Nah, insya Allah nanti setelah itu kita akan menjelaskan mengenai khobar ya. Wal khobaru qismani ya. Adapun khobar terbagi menjadi dua juga ya. Namun pembagiannya beda, bukan domirun wa dhahirun ya atau bukan domir atau isim dhahir, melainkan mufradun wa ghair mufrad ya. Mufrad ya maksudnya khobarnya itu bentuk tunggal, bentuk tunggal. Bukan berarti harus isim mufrad, bukan, nggak boleh. Berarti nggak boleh jamak mudzakkar salim dong. Enggak, tapi ini istilah bukan istilah mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, bukan seperti itu. Tapi maksudnya mufrad di sini dia tunggal ya, bukan murokkab, lawan dari murokkab. Jadi terkadang mufrad itu adalah merupakan lawan dari kata murokkab. Ya, mufrad itu artinya bentuk bentuk tunggal, sedangkan murokkab itu ya itu yang tersusun dari suatu atau dari beberapa kalimat. Nah, murokkab ini biasanya dia terdiri dari jumlah ya, khobar ya, khobar yang goer mufrad atau ya kita sebut dengan murokkab ya, atau khobar jumlah disebutnya dengan khobar khobar jumlah, khobar jumlah. Khobar itu yang khobarnya ya bersifat jumlah, berupa jumlah baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan khusus ya, karena nggak mungkin ya dengan waktu yang sedikit kita jelaskan hal ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, tapi kalau tidak ada yang tanyakan, yang kita cukupkan ya Bu ya, sampai sini ya. Baik. Baik, ya. Kalau gitu kita cukupkan. Yang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Nah, saya. wa jazakillahu Assalam. khairan katsiran. Terima kasih banyak ya Bu ya.